A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Yang mulia dan dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Jamaah Tarikat Naqsabandiyah Jabal Kubis di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan hidayahnya. Kita diberi kesehatan, kecerdasan berpikir, dan kehidupan yang terang. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pula kehadiran junjungan yang khalis mukhlisin, arwahul muqaddasah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Salam ta'zim yang berkepanjangan kita sampaikan pula kepada ahli silsilah Tarikatullah Tarikah Naqsabandiyah serta guru-guru yang mursyid yang telah menuntun kita menjadi insan yang kuat dan padat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kaum muslimin, muslimat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah khususnya dan masyarakat umumnya yang berkenan melihat acara ini melalui media sosial. Dalam rangka memperingati Haul Guru Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Damtar Syarif Alam yang ke-19 tahun 2021. Beliau adalah pendiri sekaligus guru besar Tarikat Naqsabandiyah Jabal Kubis Tanjung Morawa, Sumatera Utara, silsilah ke-35. Acara memperingati Haul Guru tahun ini masih tetap disederhanakan saja seperti tahun lalu. Mengingat masih belum terbebasnya negeri kita dari wabah pandemi COVID-19 serta sesuai himbauan dan anjuran pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya hanya membacakan fatwa menggunakan sarana media sosial untuk ditonton oleh jamaah Tarikat Naqsabandiyah Jabal Kubis Tanjung Morawa khususnya dan umat Islam umumnya di seluruh Indonesia. Jemaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan sambutan dan fatwa, seperti biasa saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka atau orang-orang yang berilmu bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa kemewahan duniawi yang dikumpulkan oleh manusia. Muslimin dan muslimat jemaah Tariqah Naqsabandiyah Jabal Kubis di seluruh Indonesia. Sekarang ini adalah zaman serba berteknologi, khususnya teknologi digital. Siapa yang tidak mengikuti kemajuan teknologi, maka dia akan tertinggal. Tidak bisa maksimal untuk mengeksplor potensi yang ada pada dirinya. Maka dari itu saya tiada henti mengajak para generasi muda muslim, khususnya jemaah Tariqah Naqsabandiyah Jabal Kubis Tanjung Morawa, agar terus berupaya meraih ilmu pengetahuan setinggi mungkin dan menjadi tenar karena sebab ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Bahwa kekayaan itu penting, artinya setiap individu muslim itu mempunyai dana yang cukup untuk menggapai cita-cita di dunia dan akhirat. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memang perlu dana lumayan besar. Cukup punya dana dan kemauan untuk meraih ilmu, pengetahuan, dan ketenaran tadi. Cukup punya dana untuk membangun bisnis yang islami. Cukup punya dana untuk membangun pendidikan atau sekolah, universitas, dan sebagainya. Bagi kemajuan generasi muda umat Islam. Lebih luas lagi,
cukup punya dana untuk membangun benteng pertahanan negara jika diserang oleh musuh, baik diserang dengan senjata konvensional maupun dengan senjata ekonomi. Benteng pertahanan negara akan ambruk jika rakyatnya miskin dan bodoh. Benteng pertahanan keimanan kita bisa ambruk jika kita miskin dan bodoh. Jika kita miskin dan bodoh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika negara kita miskin pun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadikanlah diri kita ini insan-insan muslim yang bermanfaat bagi agama, negara, masyarakat, dan diri sendiri. Jika pengertian kekayaan itu kita maknakan hanya sekedar cukup untuk hidup saja, maka kapan umat Islam ini dapat membangun kehidupan ekonomi dan sosial umat Islam yang lain? Seperti berzakat dan berimpak misalnya. Jika ilmu pengetahuan dalam diri kita hanya pas-pasan saja, kapan kita bisa mengembangkan potensi diri kita untuk mencari kekayaan dan ketenaran sesuai ajaran Islam? Muslimin dan muslimat serta jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pandemik COVID-19 negara kita, alhamdulillah, jemaah Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Merawa di berbagai daerah di Indonesia secara gotong royong membangun halqa-halqa tempat bersuluk atau beritikaf, tempat untuk berlatih, mengamalkan ilmu zikrullah, sekaligus tempat untuk berzikir bersama atau bertawajuh jamaah Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis. Hal tersebut menandakan bahwa kehidupan ekonomi jemaah, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan dan perdagangan, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap adanya gelombang pandemi COVID-19. Kerja keras untuk merecovery ekonominya dibarengi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu adalah kunci keberhasilan jamaah Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Merawa dalam membangun ekonomi rumah tangganya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pula jamaah di berbagai daerah masih sulit untuk menstabilkan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor swasta dan sektor jasa. Saya yakin ke depannya mereka secara bertahap akan membaik ekonominya, sejalan dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Kita patut mengapresiasi berhasilnya pemerintah mengendalikan COVID-19 dan perbaikan kinerja perekonomian negara ditandai dengan naiknya indikator belanja masyarakat seperti yang telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Muslimin dan muslimat jemaah Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis di seluruh Indonesia. Akhir-akhir ini, kehidupan sosial ekonomi, politik di negara kita masih terlihat adanya gejolak. Walau gejolak tersebut untuk sementara waktu dapat diredam dan diatasi oleh pemerintah. Namun beberapa permasalahan sosial menurut kami masih belum teratasi seperti yang diharapkan. Khususnya masalah keadilan hukum dan adanya sikap beberapa pihak yang terus berprasangka, yakni sikap antipati berdasarkan generalisasi yang tidak luas, antipati yang ditujukan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu. Semisal adanya ormas Islam dianggap identik dengan teroris, intoleran, dan berprasangka buruk lainnya. Kesemuanya itu masih diibaratkan api dalam sekam, yang bila tidak ditangani dengan adil dan bijaksana, berpotensi terjadinya gejolak besar di negara kita. Bias dari gejolak tersebut sudah sebarang tentu dapat melebar ke berbagai sendi kehidupan rakyat. Saya menyesalkan terjadinya sikap-sikap yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 35 yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Kemudian dilanjutkan dengan surah Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jamaah Tarekat Naqsabandiyah, kaum muslimin dan muslimat yang
dimuliakan Allah. Di sisi lain, adanya kepentingan kelompok umat Islam tertentu yang dilatar belakangi oleh ambisi, kekuasaan, dan perbedaan paham ikut tumbuh dan berkembang dan berpotensi timbulkan friksi internal di masyarakat Muslim. Ada kelompok Islam tertentu terus-menerus bahkan sudah puluhan tahun menebarkan perkataan-perkataan seperti bid'ah, ajaran sesat, dan sebagainya terhadap ajaran kelompok Islam lainnya, seolah-olah ajaran kelompok mereka lah yang paling benar dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Hendaklah kamu jangan demikian. Jauhilah berprasangka jika kamu mengerti. Kamu mengetahui dalil, tapi belum tentu kamu mengetahui hukum. Sebab dalil itu bukanlah hukum. Dia merupakan alat untuk mengetahui apa hukumnya untuk suatu perbuatan. Misalnya, wajib, sunat, halal, haram, makruh, dan mubah. Kamu memiliki satu dalil, belum tentu kamu memiliki satu kebenaran. Bisa jadi dua kebenaran atau dua kesimpulan yang berbeda, namun sama-sama benar. Karena hanya beda dari segi furu atau cabang, bukan dari segi usul atau pokok, menurut hukum syariat. Bekerja keraslah dan tingkatkan semaksimal mungkin potensi yang ada pada diri kamu dan kelompok kamu, sehingga berperan untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini, khususnya umat Islam. Perbaiki diri dan keluarga kamu terlebih dahulu, hingga dapat mensejahterakan diri dan keluarga kamu. Siapapun kamu, apapun jabatan kamu, setinggi apapun ilmu kamu, dan sekaya apapun kamu. Kaum muslimin dan muslimat, Jemaah Thariqah Naqsabandiyah Jabal Kubis yang dirahmati Allah. Hindarilah menyalahkan dan menghujat serta mengolok-olok ajaran kelompok Islam lainnya hanya karena perbedaan masalah furu. Bisa jadi ajaran kelompok Islam yang kamu hujat dan kamu salahkan itu justru benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Fokuslah kepada masalah-masalah perjuangan umat untuk mendapatkan perlakuan yang adil, baik masalah hukum, masalah ekonomi, dan masalah sosial. Dalam berdakwah, hendaknya jangan lupa menjaga adab. Menurut kami, adab lebih tinggi dari amal. Ada juga yang berpendapat bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Tampak berbeda, namun hakikatnya adalah sama. Jemaah Thariqat Naqsabandiyah Jabal Kubis, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada haul guru ke-19 tahun 2021 ini, saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, dari mulai generasi muda hingga generasi tua, kaum laki-laki dan perempuan, yaitu 1. Jauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan maksiat. Dekatilah orang-orang yang hatinya selalu mengingat Allah sebagai teman yang baik. 2. Kepada generasi muda, khususnya jemaah Thariqah Naqsabandiyah Jabal Kubis Tanjung Merawa, agar dapat menciptakan lapangan kerja dan menciptakan produk-produk yang bermutu, baik hasil industri, perkebunan, pertanian, maupun jasa, untuk diperdagangkan baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 3. Kejarlah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, sebab potensi dalam diri kita hanya dapat dimaksimalkan jika kita mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Menyuluh sepanjang jalan yang kita lalui. Petunjuk untuk kita melangkah ke jalan menuju cita-cita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Sudah tidak masanya lagi umat Islam di negeri ini saling hujat, saling menyalahkan, dan saling merasa paling benar dalam melaksanakan ajaran Islam, apalagi hanya karena berbeda dalam masalah furu. 5. Kami sangat berharap agar penegak hukum dapat bekerja, bertindak dengan benar dan adil, menghukum seberat-beratnya para koruptor uang negara. 6. Budayakanlah zikir dalam hati kamu, wahai kaum muslimin dan muslimat, siapapun kamu, apapun jabatan kamu, agar hatimu tentram. Hati yang tentram akan membawa kamu kepada kebenaran al-haq, kebenaran abadi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sambutan dan fatwa ini saya akhiri dengan pesan bahwa
apabila kamu ingin dibukakan pintu ilmu dan kepahaman dalam akal dan makrifah dalam hati, mengenal sifat khauf atau rasa takut hati kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah, telitilah serta renungkan ketaatan kamu terhadapnya. Dan apabila kamu ingin dibukakan pintu ilmu dan kepahaman dalam akal dan makrifah dalam hati, mengenal sifat al-roja atau penuh rasa harap dan ketergantungan hati kepada rahmat Allah yang sempurna, maka saksikanlah apa-apa saja rahmatnya yang telah dikaruniakan kepada kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.